Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tadi Masya Allah sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, artinya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keimanan. Lantas apakah dia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua manusia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Masya Allah seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya dan hidup di zaman Nabi. Salah satu sahabat yang sangat juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Ubay bin Ka'ab mendengarkan hadis daripada Rasul. Apa yang beliau dengarkan? Nabi mengatakan, siapa orang yang sabar dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka Nabi mengatakan setiap langkah yang dia langkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rontokkan dia punya dosa. Ya. Ubay bin Ka'ab dengar itu, langsung dia cari Nabi. Waktu dia ketemu Nabi, dia tanyakan sama Rasul, wahai Rasul, apakah benar ini hadis daripada engkau? Nabi mengatakan betul. Pada saat itu juga Ubay berdoa kepada Allah, ya Rabbi, berikan aku sakit setiap hari. Saya tanya sama ibu, pernah nggak berdoa minta sakit? Ya nggak mau lah, doa minta sehat, masa minta sakit. Tapi Ubay bin Ka'ab minta sakit. sakit. Ibu pernah minta sakit? Enggak. Mintalah walaupun cantang. Iya. Nggak mau. Kenapa? Sebab dengan sakit, ya, ada perkataan, ada yang mengatakan ini perkataan Imam Hasan Al-Basri, ada juga yang mengatakan ini perkataan Imam Hatim Al-Asam. Ala kulli hal kalimat salimah, kalimatnya zen, bagus. Apa beliau mengatakan? La ya'rifu ahlul afiyah illa ahlul bala. Orang itu tidak mengerti masa sebelum dia diuji dari Allah, indahnya waktu masa yang tidak diuji oleh Allah ketika diuji. Betul? Ibu bingung waktu ibu punya suami, suaminya satu. Satu dong. Iya gitu ya? Iya masa dua, satu. Maksud saya gitu. Iya. Maksudnya satu-satunya. Iya. Dan ibu satu-satunya. Iya. Taunya waktu ibu punya suami ini ibu telantarkan. Iya. Maksudnya tidak hormat dengan suami. Tidak melayani suami. Taunya ketika suaminya nikah lagi. Baru kesel. Benar kan? Benar kan? Saya mau tanya, secara survei membuktikan mana yang mati dulu, suami atau istri? Bu, survei membuktikan yang mati duluan suami atau istri? Yang mati duluan suami atau istri? Suami. Iya banyak yang meninggal. Satu lagi, yang kena penyakit stroke duluan biasanya suami atau istri? Kenapa? Nah, kenapa tuh Bib? Iya, pegel sama istrinya. Ya. Capek, bayangin aja kondangan 30 hari, 30 warna baju. Yang kredit, yang stroke suami. Artinya Masya Allah. Jadi kata Hatim Al-Asam atau Imam Hasan Al-Basri, orang itu terkadang tidak mengerti masa sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketika dia diuji. Waktu diuji, coba waktu belum diuji ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita diuji oleh Allah? Kenapa bisa sakit? Misalnya ada cantengan, maaf cantengan. Ibu tahu cantengan? Iya tahu. Tahu kesusuban? Terkadang kalau kita nggak diuji itu kadang-kadang nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai kita. Iya. Di dalam kitab Imam Ghazali itu ada orang bermimpi. Ini Imam Ghazali ya. Kalimat orang kadang-kadang menyalahkan Imam Ghazali. Ada orang mimpi, orang soleh mimpi. Dia bermimpi ketemu roh ayahnya. Dia katakan, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu?
Di akhirat beliau mengatakan, ya waladi ishna ghafilan wa mutna ghafilan. Kita hidup ini lalai, mati juga dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Imam Hatim Al-Asam atau Imam Hasan Al-Basri, la ya'rifu ahlus seha, la ya'rifu gadra seha, la ya'rifu gadra seha. Orang itu enggak mengerti kadar masa sehat yang begitu berharga kecuali kalau sudah sakit. Makanya Allah kasih dia iman dalam Al-Quran. Apakah Allah tidak uji? Allah uji. Ibu pasti hafal ayatnya. Linabluwakum ayyukum ahsanu. Kenapa kita diuji? Allah mau lihat keimanan manusia. Bukan Allah nggak tahu. Tapi Allah mau masukkan kita ke surga. Nggak segampang itu. Ya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang mana hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah. Mana yang ketika diuji dia menggerutu. Walaupun ujian itu kalau ada sama kita, belum tentu kita kuat. Tapi tetap kita harus menasihatkan orang yang diuji. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat manusia. Untuk menaikkan derajat orang tersebut. Makanya la ya'rifu gadral afiyah illa ahlul marda. Orang itu tidak akan tahu nikmatnya sehat yang diberikan sebelum kita pakai kacamata, sebelum kita katarak, sebelum kita apa, Masya Allah. Kita tahu tuh nikmat mata ketika mata itu diambil sedikit saja pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar, ya Allah nikmatnya waktu masa mata aku terang kok tidak dipakai buat baca Quran. Misalnya, kok dia tidak dipakai untuk memandang hal-hal yang menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu yang sudah kita sesali. Kalau tadi masih bisa kita kembali. Kata Imam Hasan Al-Basri atau Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan la ya'rifu gadral haya illal mauta. Orang itu tidak mengerti hidup nih kita nih hidup, ya. Masa hidup ini kita kadang gak ngerti kadarnya kecuali kapan? Kalau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ya laitani gedam tuli hayati, ya Allah. Balikkan lagi untuk apa? Untuk hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, boleh? Jilbabnya udah lunas? Udah, Bib. Gitu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, boleh? Boleh. Bertanya boleh? Orang mati, itu mati atau hidup? Hidup katanya, Bib. Orang mati, disenggol, digulingin, dibalikin. Orang mati itu mati atau hidup? Mati atau hidup? Kok yang jawab 1,5? Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia nih kita nih yang lalai. Tidur walaupun kita melek. Kita ini tidur. Jadi kapan bangun sesungguhnya? Fa idza matu intabahu. Kalau kita meninggal dunia, wah baru bangun sesungguhnya. Ngelihat tuh apa yang kita lakuin. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tahu. Bahkan ahlul barzah itu mengatakan, ya ahla dunia, hai kalian ahli dunia, innakum la ta'lamun, kalian tuh tidak tahu hasil kerja kalian, amal kalian kepada nahnu ahlul barzah, kami ini la na'mal walakin na'lam. Kami ahlul barzah, kami sudah tidak bisa beramal, walakin na'lam, tapi kami tahu hasil amal kami. Semuanya apa? Semuanya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ubay bin Ka'ab, kita kembali kepada Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat daripada baginda Nabi besar Muhammad, hanya dia berdoa mendengar perkataan bahwa orang yang sakit, orang yang diuji, ridha dengan ujiannya tuh bukan berarti Allah nguji manusia terus dilalaikan begitu saja, tidak. Keimanan diberikan oleh Allah, diuji lagi untuk apa? Untuk menambahkan keimanan. Yang sabar diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah. Ya. Sampai kata Ubay bin Ka'ab, ya Allah berikan aku sakit. Ubay minta sakit, tapi sakit ada catatannya. Tapi sakit yang tidak membuat aku
sampai tidak bisa ke Masjidil Haram. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjidin Nabawi. Sakit yang tidak mencegah aku untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Ubay bin Ka'ab setiap menjelang maghrib Allah kasih sakit demam, pilek, demam aja bertahun-tahun. Dan dia sabar karena dia tahu ketika sabar itu semua dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab sabar sampai dia meninggal dunia sakitnya itu. Masya Allah. Kita ibu ada seorang waliyah. Boleh cerita? Kata ibu dari tadi Habib cerita. Ada seorang waliyah. Seorang waliyah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Seorang walia ini, ibu tahu apa tuh David kalau perempuan habis ke salon dicukur apa sih? Buat mengkilatin kuku tuh. Manikur. Ya, kukur-kukur lah. Ya. Ibu habis kukur tadi. Ya. Manikur. Ya. Pedikur. Lagi licin, bagus, mengkilat tuh sampai kucing ikut berkaca. Saking mengkilatnya kucing demen tuh. Ya. Tiba-tiba ibu berjalan. Kepleset, kuku udah bagus, udah licin, nyamuk kalau nempel, ya meleset. Saking licinnya. Tiba-tiba kepleset, lecet itu kuku, lepas. Ibu nangis gak? Berdarah nih, nangis gak? Teriak gak? Marah gak? Jadi waliyah tadi, seorang perempuan tadi, kalau kita manusiawi, ketika sudah rapi, terpleset, lepas kukunya, berdarah, perih, marah gak? Nangis gak? Kesel gak? Dia bilang ini berapa duit ini? Yang disalahin batu, dia marah sama batu. Ya. Tapi perempuan tadi, seorang wali kepleset, kuku kakinya lepas. Dia lagi berjalan sama teman-temannya. Dia lihat, dia tertawa. Dia tertawa. Tersenyum dia. Teman-temannya bilang, wah kau ini sehat, dia bilang. Kukumu lepas, ini ujian kan sakit nih. Kukumu lepas tapi kau tertawa. Tadinya aku mau nangis, tadinya aku mau teriak. Tapi teringat orang yang sabar dengan ujian Allah, balasannya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia malah tersenyum, bukan tertawa. Seperti ibu-ibu, Masya Allah. Senyumnya manis, dari jauh. Jadi subhanallah. Jadi kalau ditanyakan, kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada ujian dari Allah. Sebenarnya di situ ada pemberian dari Allah yang kita manusia dhaif, manusia yang lemah terkadang tidak bisa mencerna rahmat di balik ujian tersebut. Jadi mudah-mudahan ujian-ujian apapun buat kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak ya Habib. Bu. Bu. Ada yang mau nanya enggak? Mana yang mau nanya? Mana orang yang mau nanya? Oh ya silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Masjid An-Nur Sukabumi. Masjid An-Nur Sukabumi. Ya, Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau istri menjadi tulang punggung keluarga, padahal suaminya ada, bahkan dia sehat walafiat? Ya. Terus suaminya ngapain itu? Nggak tahu. Istri siapa itu? Bib, istrinya hukumnya gimana? Kalau istrinya kerja, cari nafkah tulang punggung keluarga, ya. Suaminya masih ada, sehat. Tiap hari kerjanya mancing mulu katanya. Ya Bu ya? Nah, itu Ustaz. Saran saya ganti suami baru. Waduh. Jadi begini, Masya Allah, itu saja pertanyaannya. Iya, Terima dari kasih. saya itu. Subhanallah, seorang istri itu tidak ada berkewajiban mencari nafkah buat keluarga. Ar-rijal, kita jelas ayatnya, jelas ar-rijal qawwamuna ala
'alan nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kepala keluarga itu bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyakan, kalau ini kita bukan bicara boleh atau tidak boleh. Kalau seorang istri Masya Allah soleha, dia mau berbakti sama suaminya dengan sabar atau suaminya itu nanti kita bicarakan. Tapi yang pertama, apakah istri wajib mencari nafkah buat keluarga? Tidak. Tidak ada kewajiban seorang istri menjadi tulang punggung buat keluarga. Yeah. Tapi kewajiban siapa? Suami. Ya. Suami, hai suami, kau mengambil anak orang. Nih maaf, saya misal punya anak perempuan. Saya mau nikahkan dengan orang. Kita bukan materialistis. Tapi nggak ada, oh yang penting cinta. Emang dapur ibu ngebul sama cinta? Nggak ada, cinta itu cuma hawa nafsu saja. Artinya yang bertanggung jawab itu bertanggung jawab dan mencari nafkah. Suami yang tidak mencari nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada istrinya itu berdampak dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah memang tidak mampu misalnya, tidak mampu. Istri yang bertanggung jawab boleh-boleh saja. Kalau bicara boleh. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak ada kewajiban. Dan seorang suami yang bermalas-malasan, dia sehat, dia mendiamkan istrinya keluar rumah, apalagi sampai terjatuh dosa istrinya, kullukum ra'in. Lihat, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hai para suami-suami yang tidak cari uang. Ya harus gituin sekarang. Iya. Ya kan? Iya betul. Harus, masa malu perempuan aja bisa cari uang, masa laki-laki nggak bisa. Iya. Kita yang penting ikhtiar. Dapat atau tidak dapat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang sabar sama buruk akhlak, kan berarti buruk akhlak suaminya. Nggak mau cari uang, sehat tapi nggak mau cari uang, buruk akhlak namanya. Tapi apa kata? Kalau mau sabar, kita bicara mau sabar. Kata Nabi, a'atahallahu thawabah Asia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala Sayyidatuna Asia. Siapa itu Sayyidatuna Asia? Istrinya Firaun. Bu, kenal? Artis Korea. Asia nggak kenal. Asia itu istrinya Firaun. Dia itu dikatakan sama Firaun, sedikit aja tambahan. Itu beriman kepada Nabi Musa, agama Nabi Musa, Islam yang dibawa Nabi Musa. Firaun nggak usah, dicambuk di tengah padang pasir. Apa kata Asia? Dia sabar dengan buruk perlakuan suaminya. Kata Asia, ya Fir'aun lau qatta'tani irban mazdatu ila hubban. Kau potong lagi, kau cincang aku kecil-kecil, tidak akan berkurang cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ibu nggak harus cincang, tapi dapat pahala Asia. Apa pahala Asia? Dibangunkan rumah di syurga. Amin, ya Allah, terima kasih banyak, Bib. Bu. Jadi pada dasarnya yang cari nafkah adalah suami, ya. Atau suaminya pakai jilbab, ibu pakai celana. Balik ya. Jadi kalau ibu yang jadi nafkah, jadi tulang punggung, kalau ibu ridho, insya Allah jadi pahala buat ibu. Amin, insya Allah. Asalkan ikhlas ya bu, karena Allah. Terus suaminya doain biar dapat kerjaan. Tapi kalau suaminya males gimana Bib? Doain lagi Bib ya. Doain ya, supaya gak males. Gak putus. Iya, insya Allah dibukain rezekinya ya Bib ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.